Siapa saya? Presiden Grup Shen, Shen Subei, hilang 3 hari karena kecelakaan. Jenazahnya belum ketemu. Polisi mencari secara penuh. Jika tidak ada kabar, pewaris Grup Shen kemungkinan akan beralih ke Shen Airshell. Kami akan terus memantau perkembangan selanjutnya. Lepaskan. Tidak menduga, tubuhnya cukup bagus. Cukup sehat juga, hanya sedikit bodoh. Namun, menemukan permata seperti ini di jalan tidaklah rugi. Suami yang saya cintai, yang selalu ada untukku. Hei, tolong, jangan terlalu keras suara kamu. Karena kita berada di tempat yang membutuhkan keheningan. Jangan biar Jomen dengar. Jangan takut. Aku sudah beri obat tidur ke susunya. Meskipun kamu berteriak sekeras apa, dia tidak akan bangun. Hei, tunggu sebentar. Pakai ini dulu. Jangan khawatir. Kalau hamil, lahirkan saja. Kamu bicara gampang. Anak ini dilahirkan, bahkan tidak bisa dapat ID. Saya sudah menghitungnya. Jomen mendekati ovulasi. Anak kalian bisa lahir bersama. Tuker, kedua anak itu, dia merawat anak kita. Harus menyuruhku urus keluarga juga. Kamu memang lebih bijaksana. Shemin, jika kamu ingin aku mengandung anak, maka aku akan memberimu kehinaan dengan tanganku sendiri. Raf kaki kakak agar dia tidak masuk angin. bagaimana cara melakukannya? Baru saja diajarkan. Di mana orangnya? Dulu benar-benar tidak pernah makan yang enak. Ditipu oleh Shemin si brengsek itu? Lihat baik-baik, Ken ini punya anak pasti sangat menguntungkan. Apa yang kamu lakukan? Kakak, cara tadi. Hah? Tidak usah. Aku lelah. Kalau begitu, aku pijatkan kaki kakak. Kemarin terlalu impulsif. Seharusnya membawanya ke rumah sakit untuk diperiksa dulu. Nyonya Bei,
Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tubuh Anda sangat sehat, melengkapi asam folat secara tepat, juga bermanfaat untuk persiapan kehamilan. Kenapa Joman berjalan sambil menggandeng seorang pria? Tuan Shen sangat sehat, tubuhnya tidak ada masalah berarti. Hanya saja energinya agak berlebih. Memang energinya cukup berlebih. Saya merasakannya. Namun, kepala Tuan Shen mengalami benturan. Ini masih perlu pemeriksaan lebih lanjut. Apakah ini akan mempengaruhi generasi berikut? Tidak, yakin. Ini tidak terjadi. Kakak. Ya. Jadi, polos juga enak, tidak banyak kekhawatiran. Oh, benar. Ini adalah laporan pemeriksaan tunangan Anda. Shemin, persiapkan diri Anda, ya. Kakak ipar. Saya baru saja melihatnya membawa seorang pria ke klinik andrologi. Joman, apa terjadi? Anda keluarga. Anda tahu, Anda sudah berkeluarga, ya? Bukankah seorang kakak ipar membawa adik perempuan untuk pemeriksaan ginekologi? Ada apa denganmu? Joman, jangan bohong. Saya datang ke rumah sakit dan kebetulan bertemu Kieng. Kebetulan. Hei, kamu belum menikah? Tes kehamilan apa yang kamu lakukan? Tidak pernah dengar kamu menikah. Ini urusanku. Tapi itu urusanmu. Apa wanita lakukan di departemen pria? Anda merawat wajah putih kecil itu. Aku lihat otakmu. Harus diperiksa. Lihat apakah itu banjir atau kosong. Juga periksa departemen oftalmologi lagi. Kau. Kakak ipar, lihat dia. Masuk. Lihat, mungkin wajah putih masih di dalam. Joman, sebaiknya jangan biarkan aku menangkapmu. Hayam biha, Joman. Kamu benar-benar menyembunyikan seorang pria. Tuan Xie, jangan ganggu pekerjaan kami. Maaf, saya benar menyesal atas hal ini. Apa yang kamu lakukan? Joman, ternyata kamu benar-benar menyembunyikan pria. Tapi sepertinya kamu sangat kelaparan sampai memilih pria seperti itu. Dasar perempuan tidak tahu malu. Melihat pria orang lain. Kamu tidak takut karma? Keluar! Kamu siapa? Kamu tidak tahu malu. Kamu sakit. Benar-benar gila. Kalau mau gila, pergilah ke tempatmu sendiri. Jangan injak aku. Joman, kamu melakukannya dengan sengaja. Aku sudah daftarkan untuk Dr. Saraf. Tidak perlu berterima kasih. Kakak ipar. Baik, Joman. Hari ini, kamu harus memberiku penjelasan. Kalau tidak tahu, orang mengira kalian suami istri. Hei, kalian cocok juga. Pria dan wanita tidak bermoral. Kamu, maaf, ini demi kebaikanmu, jadi aku menjalin hubungan baik dengan keluargamu. Mengapa kamu begitu berkata? Demi kebaikanku, jalin hubungan keranjang. Kenapa gugup sekali? Aku hanya bercanda. Joman, Qian adalah putri Bluju. Lelucon Anda tidak memengaruhinya dengan baik, bukan? Baik, Qian. Siapa Nona baik? Di sini. Di sana. Apa yang kamu lakukan? Anda gagal otak. Giliran pemeriksaan. Jangan buang sumber daya medis. Aku tidak sakit, aku tidak pergi. Psikopat mengatakan mereka tidak sakit. Aku tidak sakit. Kenapa masih menggandeng tunangan orang lain di depan umum? Joman, tunggu. Pria Jo. Kian masih anak-anak. Kenapa kamu marah padanya? Aku melakukannya untuknya juga. Kenapa kamu begitu gugup? Dia 24 tahun. Masih seperti anak kecil. Jika tidak diperiksa, mungkin berpikir dia terbelakang mental. Bukan, Joman. Apa yang kamu lakukan sekarang? Juga, hari ini Anda harus menjelaskan alasannya di departemen andrologi. Saya datang untuk mengambil laporanmu. Untung tidak terjadi apa-apa padamu. Tapi hari ini ada apa denganmu? Kenapa tiba-tiba galak? Dulu kamu tidak pernah segalak ini pada aku.
Sekarang belum saatnya merusak hubungan. Kita harus membuatnya hamil dulu. Ini semua karena aku terlalu mencintaimu dan terlalu khawatir. Hari ini memang aku terlalu impulsif. Kartu ini beli yang kamu suka. Dulu, tanpa menggunakan kartuku, dia juga bisa diyakinkan. Terima kasih. Tidak masalah, asalkan kamu senang. Dia seharusnya tidak akan menghabiskannya, bukan? Apa yang kamu lakukan? Ini ajaran kakak, saat senang harus cium, saat sedih juga harus cium. Kalau suka, juga harus cium. Tunggu, yang aku ajarkan hanya untuk malam hari. Tidak boleh digunakan di siang hari. Ayo, cepat ganti pakaian. Apa yang kamu lakukan? Ganti pakaian. Tidak bisa ganti di sini. Ajar kakak. Saat ganti pakaian, jangan dibawa lihat atau disentuh orang lain. Hanya kakak boleh. Yang aku ajarkan ini hanya untuk digunakan malam hari. Segeralah kembali untuk ganti pakaian. Baik, kenapa rasanya seperti mengajarkan hal buruk, seperti perilaku yang tidak baik pada anak kecil? Dokter bilang dia akan pulih ingatannya. Hanya saja tidak tahu kapan. Kenapa Joe-man tiba-tiba menghabiskan begitu banyak uang? Sebelumnya, dia tidak pernah menggunakan uangku. Tapi barang yang dibeli begitu banyak, semuanya pakaian pria. Menjelaskan bahwa dia benar-benar hanya memikirkan saya. Pesona saya ternyata benar-benar luar biasa. Ini bukan ukuran saya. Apakah dia mungkin... Hello, Tenation! Siapa aku? Shen, narasi bukti. Pewaris keluarga Shen pada hari pertama mengambil alih grup menghilang dalam kecelakaan mobil. Joe-man, buka pintu. Joe-man, pasti kamu menyembunyikan seseorang. Barang-barang ini sama sekali bukan yang biasa aku gunakan. Termasuk celana dalam ini. Ukuran ini jelas bukan milikku. Xiamin, kamu terlalu curiga. Aku cuma ingin mengganti gaya sedikit. Mungkin saja pegawai toko salah mengambilnya. Tapi memang ukurannya jauh lebih kecil. Yomen, lebih baik kamu jangan membiarkan aku menemukan sesuatu.
Kenapa tidak ada orang? Xiamin, jangan berpikir terlalu jauh. Ayo pergi. Mungkin jatuh karena angin. Ayo pergi. Bantu aku menyelidiki seseorang. Direktur Shen, aku tahu kamu hidup. Mana kamu? Aku jemput. Tidak apa-apa, aku sementara ini aman. Kecelakaan mobil pasti ada hubungannya dengan Shen Lao. Selidiki dengan teliti, juga bantu aku menyelidiki suami Yoman. Shen Lao, lusa adakan konferensi pers, mengumumkan kematianmu dan mengontrol grup. Biarkan dia pamer dulu. Semakin tinggi berdiri, jatuhnya semakin sakit. Teman, bangun! Teman, apa kamu baik-baik saja? Kakak, kamu menyelamatkanku lagi. Kakak, kamu punya suami ya? Sepupumu itulah yang sebenarnya keluargamu. Ada apa denganmu? Ingin penjelasan apakah aku seperti yang mereka katakan, seorang gundik? Bukan. Besok aku akan mengajakmu ke suatu tempat. Saat itu, aku akan memberimu hadiah. Setuju? Apa yang sedang kamu lakukan? Hadiah buat kakak, bukan saya aja. Kamu belajar sendiri. Saya ingat belum pernah mengajarinya hal-hal ini. Kapan dia belajar sendiri? Kakak sudah bangun. Ayo segera sarapan sebelum makanan menjadi dingin dan kurang lezat. Makanan yang hangat akan memberikan sensasi yang lebih nikmat dan membantu meningkatkan nafsu makan. Baik, kenapa kamu tidak pakai baju? Tadi panas sekali, jadi saya letakkan baju di sofa. Memang agak panas ya. Saya ambil baju untuk kamu. Kak, bantu saya. Tangan saya kotor. Sudahlah, untuk apa mempermasalahkan dengan orang bodoh? Kak, saya tidak enak badan. Duduk saja dan makanlah sarapan. Kalau sarapan, badan akan lebih enak. Pesta hari ini sepertinya untuk mengenang Tuan Muda Shen yang pertama. Sebenarnya, Tuan Muda Shen ingin tahu siapa yang mau mendukungnya. Sayang sekali Tuan Muda Shen yang pertama meninggal muda. Ya, sudah sekian lama tidak ada kabar dari Tuan Muda Shen yang pertama. Kemungkinan besar nasibnya buruk. Orang bijak pasti memilih Tuan Muda Shen yang kedua. Tapi kenapa Tuan Muda Shen yang pertama ini rasanya seperti pernah melihatnya di suatu tempat? Chen, sedangkan Tuan Muda Shen
Untuk proyek Kota Utara, Berikan lebih investasi. Baik, saya ingat dia adalah adik dari istri Anda. Karena istri saya sedang sakit, dia datang menggantikannya. benar. Benar. Kakak saya ingin saya keluar lihat dunia. Jadi, nanti saya sering terlihat. Aneh, kenapa saya tidak tahu bahwa saya sakit? Joman, kenapa kamu datang? Demi perusahaan, kenapa saya tidak bisa datang? Justru kamu. Kenapa membawa orang lain kemari? Suami kakak takut kamu terlalu lelah. Ingin kamu lebih banyak beristirahat. Dokter bilang hasil pemeriksaan saya baik-baik saja. Justru kamu sudah cek kesehatan otak belum? Apa kata dokter? Sepertinya adik ini tidak tahu malu. Memaksa ikut dengan suami kakaknya. Juga tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Xiamin. Nona Zhou Engen, Yat Bai Qian Qian. Seperti ayam liar dari desa. Joman, karena kesalahpahaman sudah terselesaikan. Kalau begitu, aku izinkan kamu punya pasangan pria hari ini. Apakah aku harus memuji kamu karena cukup berbesar hati? Nona Jo, cantik sekali. Bagaimana kalau aku menjadi pasangan priamu hari ini? Aku sudah punya pasangan pria. Joman, gila! Tuan muda kedua Shen memberi muka. Iya. Kak, jangan-jangan kamu masih marah karena hari ini kakak ipar membawaku tetapi tidak membawamu? Nona Jo, kamu harus berpikir masak-masak. Proyek pengembangan Beisheng milik Jo Group sangat bergantung padaku. Tuan kedua Shen. Penguasa keluarga Shen adalah tuan muda pertama Shen, bukan? Jenazahnya sampai sekarang masih belum ditemukan. Kamu begitu sibuk mengambil alih. Apakah ada sesuatu yang disembunyikan? Wanita ini jangan sampai diberikan muka malah tidak tahu diri. Tuan muda kedua Shen, maaf ya, ini kesalahanku karena kurang perhatikanmu. Saya akan menghukumnya dan memberi Anda penjelasan. Saya akan mengangkat telepon. Ya, silakan. Silakan. Xiamin selalu jadi pengikut di mana saja. Jangan pikir saya tak berani memukulmu. Coba saja sentuh dia sekali dan lihatlah dengan jelas apa yang akan terjadi kepada kamu. Dia tidak mati. Serahkan padaku. Dia tidak mati. Dari laporan data kondisi di tempat kejadian, pihak polisi mengatakan ada kemungkinan besar dia masih hidup. Jika dia tidak mati, maka dia harus mati. Segera terbitkan laporan, umumkan surat kematian Shen Xubai. Bukankah ini Shen de Shao? Dia tidak mati. Shen de Shao, Joman, apa sebenarnya hakmu untuk menemukan lelaki yang lebih baik daripada yang ada sekarang? Kapan Joman terlibat dengan Shen de Shao untuk proyek Beijing bicara dengan Shen Lao? Aku harus dukung Shen Lao. Shen de Shao, bahkan jika kamu hidup kembali, tidak seharusnya menggandeng tangan tunangan orang lain kan? Tangan di pergelanganmu itu. Saya dan Chen Chen tidak ada hubungan khusus, hanya teman biasa. Tanya saja semua orang yang ada di sini. Siapa bilang hanya pasangan bisa jadi teman? Betul, hanya teman pria dan wanita biasa. Kalau begitu, memilih Tuan Shen bukan masalah, kan? Kelihatannya ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Hubungan kalian berdua sepertinya tidak biasa. Apa itu mungkin? Rasa ada yang tersembunyi. Kenapa bilang tunangan sakit? Rasanya Nona Zhou lebih cocok dengan Tuan Shen. Sementara itu, Xiamin dan Bei Qianqian juga cocok. Benar, Tuan Zhou dan Tuan Shen terlihat seperti pasangan sempurna. Sedangkan mereka berdua seperti pasangan yang tidak serasi. Sepertinya kita akan lihat drama menarik lagi. Siapa yang Anda bicarakan?
Siapa terburu-buru itu? Anda punya kecantikan medis jelek di wajah. Baik, Kian, ketika kamu masih kuliah, berapa banyak pria yang kamu tiduri untuk orang kaya? Baik, Kian. Bukankah kamu bilang ini pertama kalinya bagimu? Pertama kali... Apa pertama kali? Apakah Anda akan tidur? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku hanya mengkhawatirkan hubungan adikmu untukmu. Jadi sepertinya pemeriksaan otak adikku belum sembuh. Otaknya belum sepenuhnya berkembang. Jadi layak bagi Anda, seseorang dengan tangan dan kaki, untuk peduli padanya. Melihat mereka, 80% sudah tidur. Bau pun sama. Siapa bau tidak enak menurutmu? Baik Kian sudah bertahun-tahun belum maju. Merayu pria menikah, manfaatkan kebaruan dan kegembiraan mereka. Diam dan lihat aku merobek mulutmu. Berhenti memukul. Kamu tidak cukup malu. Kenapa kau berdiri di sana? Tolong aku. Kau gila. Kakak, ayo, pergi. Saya tertipu. Yang barusan sama sekali bukan Tuan Shen. Tapi bagaimana bisa? Seseorang begitu mirip. Apakah mungkin itu hantu? Di siang bolong mana ada hantu? Joman balas dendam. Mencari seseorang yang terlihat sama? Tuan Shen, sebelumnya saya tidak tahu Anda adalah Tuan Shen. Sebelumnya itu hanya kesalahpahaman saya, karena identitas Anda sudah ditemukan. Hubungan kita seharusnya juga berakhir. Dia menjauhkan diri karena hubungan dengan identitas saya. Kakak, apakah Anda ingin meninggalkan saya? Saya bukan Tuan Shen seperti yang Anda katakan. Apa maksud Anda dengan kata-kata itu? Bagaimana bisa? Apa ini hanya kesalahpahaman? Bukan kakakmu. Aku sama sekali bukan Shen Xubei. Hari ini aku melihat seseorang yang mirip denganku. Untuk membantumu, aku pura-pura dia. Bagaimana mungkin? Mana mungkin? Ada dua orang di dunia yang wajahnya persis sama. Apakah kamu dan dia saudara kembar? Hah? Kita mau ke mana? Kita akan pergi melakukan tes DNA. Siapa tahu, kamu adalah anak keluarga Shen yang terpisah. Kalau begitu, kamu akan jadi kaya. Ayo, pergi! Aduh, kepala saya sakit. Kamu kenapa? Sakit kepala? Kepala sakit kepala? Iya. Aduh, bagaimana kalau aku antar ke rumah sakit? Tidak apa-apa, aku cukup istirahat sebentar. Apakah sekarang sudah lebih nyaman? Ya. Kakak perempuan, aku mulai mengingat sedikit. Aku tahu siapa diriku. Siapa namamu? Saya Anian. Saya datang dari Beijing untuk bekerja. Di rumah masih ada seorang kakek berusia 70 tahun. Sudah lama tidak berhubungan dengan proyek. Kemungkinan besar mereka sudah memecat saya. Kakak, apakah kamu bisa mencarikan saya pekerjaan baru? Dia tampaknya menyedihkan. Beberapa hari hilang. Tidak ada yang mencarinya. Selama bertahun-tahun, keluarga sepertinya tidak baik. Baik, posisi asisten saya masih kosong. Terima kasih, Kak. Hei, kamu mau apa? Turunkan saya. Terima kasih, Kak. Saya akan memuaskanmu. Masih siang. Ketika kamu bangun tidur, sudah malam. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Ceritakan semua yang terjadi hari ini kepadaku. Hari ini Shen Shubai tampil untuk membantu Nona Joma. Tampaknya seperti hilang ingatan. Hilang ingatan, dia lupa putra sulung keluarga Shen. Dia hanya berpikir bahwa dirinya hanya mirip. Terlepas dari benar atau tidak, dia tidak boleh hidup. Ja. Saya ingat, pewaris keluarga Shen adalah Tuan Besar Shen. Jasadnya sampai sekarang masih belum ditemukan. Kamu sibuk mengambil alih. Ada sesuatu yang kamu sembunyikan, bukan? Menarik sekali. Saya merasa tidak nyaman.
Di siang bolong begini, apa yang membuatmu tidak nyaman? Kamu ingin bilang, dasimu tidak terikat dengan benar dan itu membuatmu tidak nyaman. Benar kan? Ya, kalau tidak, apa yang kamu kira? Biar aku bantu kamu melonggarkannya. Siapa itu? Tampan sekali. Itu asisten baru, Bos Joe. Ayo cepat. Sekretaris Bayi lagi marah. Cepat. Cepat, sekretaris Bayi. Berapa kali saya bilang, cetak 2 sisi. 1 sisi. Berapa banyak uang terbuang? Apa? Apa maksudnya? Apa? Cetak ulang untuk saya. Selalu jadi pekerja yang bernasib seperti ini. Dan kamu berdiri diam saja. Kenapa? Segera bersihkan tempat. Atau kamu menunggu perusahaan mengusir kamu? Sekretaris Bayi, saya ingin mengambil cuti 7 hari. Orang tua di rumah meninggal dunia. Saya ingin pulang untuk berkabung. 7 hari. Menurut saya, orang sudah meninggal. Kamu pulang. Apa dia akan hidup kembali? Kalau benar-benar ingin berbakti, kenapa tidak turun untuk menemaninya langsung? Saya lihat hari ini, siapa lagi yang ingin cuti? Lebih baik langsung berhenti saja. Siapa? Saya mau lihat siapa yang berani. Direktur Joe, Anda sudah kembali. Kenapa? Saya juga dipecat. Mbak, apa yang membawamu ke sini? Datang. Pegang. Ini. Segera pulang. Terima kasih. Terima kasih, Tuan Joe. Tapi saya belum selesai bersih-bersih. Serahkan padaku. Ada apa? Kapan perusahaan tanpa petugas kebersihan? Mencetak masih butuh kertas 2 sisi. Ini karena saya ingin menghemat uang perusahaan. Kata orang, hemat pangkal kaya. Baiklah, demi hemat pangkal kaya. Jadi petugas kebersihan, layani rekan kerja sambil nyajikan teh dan air. Meningkatkan efisiensi kerja. Kenapa? Karena kamu orang paling tidak berguna di perusahaan. Cuman, aku hanya memberimu sedikit muka. Sekarang kamu berani merasa superior, bukan? Berani sekali kamu membawa pria ini kemari. Ini asisten baru saya. Lagi pula, nama keluarga Joe adalah Joe. Bukan Xie maupun Bei. Apa hakmu nampakkan sikap buruk? Tuan Joe, apakah ini bukan wanita tua yang berkelahi hebat di pesta itu malam itu? Saya bahkan mendengar bahwa dia menggoda banyak pria yang sudah menikah. Pantas saja. Sebelumnya saya melihatnya masuk ke kantor Tuan Xie. Tinggal berjam-jam. Malah menarik tirai. Saya dengar suara aneh dari dalam. Diam! Kalian jangan asal bicara. Saya akan memecat kalian semua. Semuanya! Saya pikir kalian salah paham. Tuan Xie tidak pernah di sana lebih dari beberapa jam. Mungkin mereka hanya membahas pekerjaan. Joe, man. Kenapa? Apa saya salah bicara? Tapi, bagaimana sebenarnya kamu tahu itu? Saya tidak tahu. Saya gadis polos. Bagaimana tahu hal itu? Saya kerja kembali. Hei, kamu tidak perlu kembali lagi. Bereskan barangmu dan pergi. Kenapa? Kamu tidak berhak putus sendiri. Pemecatan tepat. Saya tidak suka dia. Hanya seorang sekretaris, bukan? Memerintah saya buat teh. Antar barang. Benar, kemampuan kerjanya buruk. Hanya tahu menyuruh menurunkan efisiensi kerja kami. Pekat dia! Sekarang ini bukan hanya pendapat saya sendiri lagi, kan? Sudah cukup. Sekarang kembali bekerja. Direktur Joe dan sekretaris barunya lebih serasi daripada Direktur Xie. Kakak, minumlah teh. Pria penggoda itu, dengan cara yang licik, lagi mencoba merayu orang lain dengan gaya yang tak terduga. Pakai pakaian yang pantas di kantor. Apakah kakak merasa lelah? Saya bantu kakak rileks. Tidak, sebenarnya tidak perlu untuk melakukan itu.
Ini perusahaan. Jaga citra baik. Apa kakak tidak menginginkannya? Ingin. Pelan sedikit. Sakit sekali. Kakak belum pernah mencobanya dengan suamimu? Bentuk tubuhnya yang lemah itu, bagaimana bisa dibandingkan denganmu? Kakak ipar, lihatlah. Pagi ini, aku berlamu. Lalu kakak langsung memecatku. Dia bawa pria simpanan ke kantor. Cukup! Kamu masih merasa ini belum cukup kacau? Mau jadi bahan tontonan orang lain? Pindah posisi yang lebih nyaman, lalu tekan lebih keras. Joman, kamu benar-benar semakin keterlaluan. Kakak ipar, kamu bisa tahan ini. Joman, kamu masih punya rasa malu. Saya sebelumnya pernah belajar keperawatan. Bagaimana dengan tekanan ini? Untung dokter keluarga pijat saya, jadi saya punya pengalaman. Jadi, ini yang kamu maksud dengan relaksasi ya? Lalu menurutmu, relaksasi yang saya maksud seperti apa? Saya pikir, sama kamu, bagian itu nyaman, tambah tekanan. Bagaimana? Joman, malu gak? Kakak, mengapa kamu buat kakak ipar dipermalukan? Hah? Kalian tidak melakukan apa-apa kan? Lalu menurutmu, apa yang seharusnya kami lakukan? HMPH, Joman, kamu berani bawa pria ini. Kamu tidak tahu malu. Saya sudah tertipu, tidak akan tertipu lagi. Kapan saya pernah membohongi kalian? Hanya kalian yang di depan saya seperti badut, melompat-lompat ke sana kemari. Tampaknya, Direktur Sie memang kurang percaya diri di beberapa aspek. Ajarkan. Saya tidak butuh ajarmu. Aku pikir kau terlalu manja. Ternyata reputasi kelemahan Direktur Sie benar adanya. Kakak ipar, kamu tidak apa-apa? Lakukan lagi. Saya belum siap tadi. Kamu belum selesai juga. Tidak tahu malu. Joman, bagaimana kamu bisa memukul kakak iparmu demi dia? Bukan untuk dia, tapi untuk diriku sendiri. Untuk melampiaskan kemarahan ini. Xiemin, kau sampah. Xia kasihku. Joman, tunggu saja kau. Halo, Direktur Sie. Saya sudah menemukan bukti perselingkuhan Joman. Saya suruh orang kirimkannya. HMPH? Hahaha. Joman, kamu selesai. Aku keluarkanmu tanpa harta. Yo, bagaimana dengan keadaan di sini sebenarnya? Berpura-pura menjadi Anda. Bukti kecurangan di wajah putih kecil. Bagaimana? Kali ini, keluarga Joe adalah milikku kan? Kakak, minta maaf ke kakak ipar. Bagaimanapun, keburukan keluarga tidak boleh dipublikasikan. Jangan takut. Joman, bagaimana dengan sekarang? Beri kesempatan, berlutut minta maaf. Kalau ini pulang bicara, mungkin bisa simpan saham Joe buatmu. Melamun. Tuan Zi, ada sesuatu dalam arsip ini belum pernah dilihat. Kau bilang apa? Sepertinya Anda benar-benar tidak menangis ketika melihat peti mati. Karena kalian ingin, maka saya akan menunjukkan semuanya. Supaya kalian lihat sendiri. Bagaimana Direktur Joe yang terlihat berwibawa di depan umum memikat pria di luar. Hayang pihak, Direktur Sie, yang memang selalu tampil dengan keberanian dan kepemimpinan yang luar biasa. Tokoh dalam foto ini sepertinya bukan Direktur Joe. Tampaknya seperti Sekretaris Pei. Apa? Bagaimana bisa seperti ini? Bukan. Jangan lihat. Bukan kamu. Wanita gila. Apa yang kamu lakukan? Joman,
Bereskan barang-barangmu sekarang dan pergi. Hei, kita berdua sudah saling kenal begitu lama. Aku benar-benar tidak menyadari kamu punya kebiasaan suka mengambil foto. Ini tidak mungkin. Palsu, memang pasti palsu. Tidak mungkin bisa menjadi kenyataan. Pasti kamu, wanita gila, yang mengedit ini. Foto itu kamu yang bawa. Bagaimana aku bisa mengeditnya? Aku pernah melihat pakaian ini. Direktur Xie dan Bai Qianxian pernah memakainya. Hari itu, aku mendengar suara aneh di lorong. Begitu aku masuk, lantainya penuh dengan tisu. Ternyata Direktur Xie dan Bai Qianxian. Maling, teriak. Maling. Ternyata dia berselingkuh dengan adik iparnya sendiri. Tidak tahu malu. Saya sudah bilang, itu palsu. Kamu bodoh. Jelaskan segera. Ini palsu. Tuan Xie, karena Anda bilang foto itu palsu. Bagaimana video? Bapak Xie, kalau foto itu palsu, bagaimana video? Video apa? Pasti itu juga palsu. Berikan padaku. Berikan padaku. Bapak Xie sering berselingkuh di luar. Jaga kesehatan sendiri ya. Tanda tangan, tinggalkan rumah tanpa apa-apa. Saya tidak akan tanda tangan. Atas dasar apa? Selama saya di perusahaan Jo, saya telah berkontribusi. Baiklah, tidak tanda tangan juga boleh. Bagaimanapun, kulitmu cukup tebal. Kamu mau apa? Apa lihat? Saya masih mantan bos kalian. Saya akan tanda tangan. Kakak ipar, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dasar pengecut, tak bisa ngomong, cuma menangis. Pergi! Aku bukan kakak iparmu! Pergi! Aduh. Kamu tidak boleh meninggalkanku. Aku hamil. 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 Anakku. Sedang melihat apa? Ada yang lebih menyenangkan daripada melihatku. Tidak bisa menyalahkan Raja Zhou. Laki-laki ini seperti Daji, membuatku terpesona. Apa maksud video shaming di ponselmu? Aku pintar dan bahkan mempelajari teknologi canggih sendiri. Lalu bagaimana dengan foto di dokumen itu? Mungkin itu akibat perbuatan sendiri. Mungkin foto itu ditukar oleh musuh. Serius, Xiaomin benar-benar keluar tanpa membawa apapun. Pakaian yang dia kenakan semuanya aku yang belikan. Bahkan jika disumbangkan ke Afrika, lebih berguna daripada di badannya. Orang yang mengkhianatiku, memotong pakai gunting pun tidak berlebihan. Apa yang membuatmu gugup? Telepon dari kakek. Dia sudah tua, belum tahu pekerjaanku. Aku takut dia tidak bisa menerimanya. Apa aku benar-benar sebegitu memalukan? Kak, aku ingin menjadi karyawan tetap. Lihat performamu. Makhluk ini benar-benar bertindak sembarangan. Bangun, mari, makan. Lantai dingin, kenapa tidak pakai sepatu? Saking tak sabar ingin bertemu denganmu. Kenapa aku justru mengungkapkan perasaanku? Sudah aku bilang sebelumnya, pagi jangan bertelanjang di rumah. Malam itu, boleh tambah alas kain. Ternyata hanya mengenakan celemek juga memberikan kesan unik. Jika ingin melihat, lihat saja dengan bebas. Siapa lihatmu? Kamu tidak melihatku. Bagaimana tahu aku melihatmu? Tutup mata. Tutup mata. Kalau ingin mencium, katakan saja. Bukan tidak boleh. Wah, sangat cantik. Kualitas warna ini. Pengerjaan dan kilauan ini pasti mahal kan? Ini sangat murah. Hanya 99.000 rupiah.
99.000 terlihat seperti 99 juta. Aku mana punya 99 juta. Aku hanya punya pesona kecantikan saja. Suka. Suka. Apakah kakak kecewa karena aku hanya bisa memberimu hadiah 99.000 rupiah? Tidak. Hadiah dengan ketulusan. Itu berharga. Ini adalah hadiah paling berharga yang pernah aku terima. 申诉白. Tak sangka kamu suka seseorang. Kalau begitu, akan aku kirim kamu ke neraka dulu. Lalu dia pergi ke neraka bersama tidak buruk. Tidak sia-sia persahabatan kita. Pak Jun, kita tabrak Shen Xiubei di tempat sepi. Buang jasad ke tempat kecelakaan sebelumnya. Kalaupun ditemukan, dia dianggap celaka mengalami kecelakaan. Kakak, jangan salahkan aku yang tega. Bila kamu tidak mati, bagaimana Shen Group bisa menjadi milikku? Bagus kan? Pakai apapun, tetap terlihat indah. Kamu yakin hari ini tidak ingin aku ikut? Kalau ada bahaya... Tenang. Hari ini aku bisa dapat proyek Beijing. Kamu terlihat seperti mendiang ketua Shen. Tapi, aku masih khawatir. Tidak apa, ruang pesta ramai. Ada bahaya, aku hubungi kamu. Kamu juga hati-hati, ya? Baik, cuci bersih, dan tunggu aku malam ini. Baiklah. Sampai jumpa nanti, Mung Mung. Dia seharusnya sudah datang. Ada apa ini? Kenapa jantungku tiba-tiba berdetak kencang? Tunggu, aku pulang, ya. Hahaha, luar biasa. Shen Subai, kamu sejak kecil selalu hebat dalam segala hal. Selalu lebih cepat satu langkah dariku. Maka cepatlah satu langkah ke neraka juga. Bersulang. Direktur Zhou, kalung ini benar-benar cocok sekali untuk Anda. Benar. Bukankah ini Heart of the Forest? Beberapa hari lalu, dengar ada pembeli misterius, beli seharga 990.000. Mungkin salah paham. Kalungku cuma ke 99. Pasti ada kesalahpahaman, karena kalung itu hanya bernilai 99. Sungguh, ada pada saya. Suamiku adalah pembeli misterius yang kalian bicarakan, kan suamiku? Apakah Ximin ini bukan suami dari Direktur Zhou? Beberapa hari lalu? Bukankah dia kakak ipar baik Kian? Kamu lupa ya? Di pesta terakhir, saya bilang mereka berelasi. Dia mati-matian, tidak mengaku. Kami berdua sudah tidak bersama lagi. Sampah itu seharusnya dibuang ke tempat sampah. Sekalian buat perbuatan baik. Kamu bilang, siapa yang sampah? Lupakan saja. Sekarang dia pasti menyesal. Telah kehilangan pria hebat seperti saya. Iya, saya memang menyesal. Menyesal karena tidak lebih awal membuangnya ke tempat sampah dan mengirimnya ke tempat pembakaran sampah. Kakak, jangan jelaskan lagi. Kamu pasti masih menyimpan Ximin di hatimu. Kalau tidak, kenapa kamu membeli kalung palsu yang sama persis dengan punyaku? Kalungmu yang seharga 99.000 itu, mengapa saat dikenakan pada dirimu terlihat seperti plastik? Joman, sekarang kamu memohon padaku untuk kembali bersamaku. Mungkin aku bisa coba belikanmu yang seharga 919. Jauh lebih baik dari 99 sen. Jangan lupa, Presiden Xi,
Kamu sudah keluar tanpa apa-apa. Bahkan tidak ada sehelai pakaian di tubuhmu. Kamu sadar siapa dirimu, bukan? Bohongi orang lain saja cukup. Tapi jangan sampai kamu juga membohongi dirimu sendiri. Foto sudah dibagikan ke semua orang. Tidak perlu berterima kasih. Joman, kamu... Bukankah ini Tuan Muda Xie? Memalukan. Hahaha, Tuan Muda Xie celana dalam dibeli istrinya. Dari mana uang beli kalung? Mungkin palsu. Mungkin. Saya lihat faktur. Joman, kamu bisa menunjukkan faktur itu? Kalau faktur palsu, seperti milikmu. Aku benar-benar tidak bisa menunjukkannya. Lagi. Gila! Yuma! Kalung ini seharga 99.000. Ganti! Sebaiknya kamu perhatikan dengan baik. Kalung plastik seperti ini seharga 99.000. Apa? Aku bilang kalung baik yang kian palsu. Batu permata asli, tak pecah jatuh. Lihatlah kalung di leher Direktur Joe. Memiliki kilau dan cahaya. Bukankah jauh lebih baik daripada plastik ini? Kamu berani menipuku! Cukup! Aku bisa membelikanmu sudah bagus. Jangan banyak menuntut. Proyek di Beijing berhasil dapat. Berapa banyak pun bisa dapat. Kamu, jangan marah dulu. Kalau kamu sakit, itu juga membahayakan anak kita. Dia hamil. Cuma, sudah bilang, bukan masalahku. Ini masalah perutmu. Kakak, kamu jangan-jangan marah karena aku hamil lebih dulu darimu. Tidak ada cara lain, perutku memang bekerja sebaik itu. Selamat untuk kalian. Selamat untuk kalian. Oh ya, ini adalah laporan pemeriksaan tunangan Anda, Xiemin. Persiapkan diri Anda dengan baik. Saya datang untuk mengambil laporan. Syukurlah Anda tidak apa-apa. Seperti yang saya duga, terjadi. Xiemin, Anda takdirkan untuk membesarkan anak orang lain. Tampaknya semua orang bersenang-senang. Itu semua adalah kehormatan saya. Shen Shao luar biasa bijaksana. Apa yang Anda lakukan? Shen Shao! Sepertinya sepatu Anda sedikit kotor. Biar saya bersihkan. Sudah cukup. Bangunlah. Shen Shao, proyek kota utara saya bisa berikan? Jika Anda berikan, saya akan berikan keuntungan 500 juta tahunan. Tetaplah berkompetisi secara adil. Tangan Tuan Muda Shen yang esber menyikat sepatu. Kamu tidak takut terkena infeksi jamur? Cuman, apa yang kamu bicarakan? Sepatu, Tuan Muda, Shen, harum. Benarkah? Lalu kenapa kamu tidak menjilatnya? Bukan berarti tidak mungkin. Acara lelang akan segera dimulai. Ayo pindah ke sana. Dari mana datangnya orang gila ini? Suamiku, dari mana kita mendapatkan uang untuk ikut lelang ini? Tidak lihat, Tuan Muda, Shen tadi jabat tangan denganku. Menepuk bahuku 3 kali. Proyek ini pasti kita. Ayo, ayo. Kabari Anian untuk menenangkan dia. Lelangan Beijing segera dimulai. Meninggalkan tempat sekarang dianggap mengundurkan diri. Joman, tadi kamu tidak berniat lari dari tanggung jawab, kan? Ruang pesta yang begitu mewah. Siapa yang biarkan nyamuk masuk? Cem, cuman kamu cuma pandai bicara saja. Pelelangan proyek sekarang dimulai. Harga tertinggi menang. Harga awal 25 juta.
Sayang, setelah kita memenangkan proyek passion kali ini, anak kita, begitu lahir, akan menjadi anak orang kaya yang diidamkan semua orang. 30 juta. 50 juta. Apakah Xiamin sudah gila? Bukankah dia keluar tanpa harta? Proyek, untung, bahkan 60 juta tidak bisa dialokasikan. Cara operasinya ini mungkin belum mulai. Sudah gagal. Xiamin sekarang tidak takut kehilangan apapun, dia tidak punya uang. Minta keluarga Bei Chen pinjam uang. Tuan Zhou kali ini dalam masalah. 55 juta. Saya ingat, harga dasar Joman adalah 50 juta. Kenapa harga tiba-tiba naik? Proyek ini menguntungkan. Suamiku, kita sudah kehabisan uang. Meski keluarga saya pinjam dan kumpul, hanya ada 50 juta. Kamu kurang wawasan. Proyek ini berhasil bisa menghasilkan lebih dari 50 juta. Tuan Xie, jika Anda belum memberikan penawaran lagi, proyek ini akan menjadi milik saya. 80 juta. 85 juta. 90 juta. Joman, kita sudah bersama begitu lama. Uang perusahaan. Saya tahu, kalau lebih dari 90 juta, kamu tidak bisa mengatasinya kan? 90 juta sekali. Joman, tadi sangka ada hari di mana kamu juga butuh memohon padaku. 90 juta. 2 kali? 90 juta? 3 kali. Selamat Tuan Xie atas proyek Beicheng. Selamat kepada Direktur Xie. Meski Joman hebat, bagaimanapun juga dia tetap seorang wanita. Wanita harus tinggal rumah, jaga suami, dan didik anak. Benar, Kak. Contohlah seperti saya. Cukup di rumah dan mengandalkan suami saja. Yakin proyek di Beijing itu pasti milikmu? Dan kamu? Yakin suamimu bisa diandalkan? Jika dia bisa begitu kepada saya, bukankah juga bisa begitu kepadamu? Apa maksudmu? Direktur Xie, 90 juta. Ini akan Anda bayar tunai? Atau menggunakan agunan aset? Direktur Shen, hubungan kita sudah sedemikian dekat. Kalau saya dapat untung 90 juta, bagi Anda. Lihat ini. Direktur Shen jelas orang yang murah hati. Layak untuk diajak kerjasama. Kapan saya pernah bilang? Boleh dibayar nanti. Aturan tender. Bila peserta tidak bisa membayar, akan dikenakan ganti rugi 80%. Isi pos cadangan. Kenapa begitu? Bukankah ini berarti anak saya baru lahir sudah harus menanggung utang 70 juta? Wanita keji ini hanya perlu bayar 20 juta lagi untuk dapat proyek Beijing. Pintar. Selamat anakmu yang baru lahir sudah menjadi generasi minus. Jadi, kamu barusan hanya berpura-pura? Joman, kamu melakukannya sengaja. Apakah aku memaksamu? Tuan Shen, demi hubungan kita, tolong beri kelonggaran. Kita punya hubungan apa? Tadi aku sudah membersihkan sepatumu. Kamu menjabat tanganku, bahkan menepuk pundakku. Bukankah kita teman? Kamu memang tidak tahu malu. Lalu, kapan utang 70 juta ini dibayar? Jian, demi anak kita, bantu aku melunasi utang ini. Bagaimana? Chen, kamu masih belum mau memberitahunya? Anakmu itu bukan anaknya. Apa yang kamu maksud dengan itu? Kamu, Aziu, kamu. Ini adalah laporan pemeriksaanmu. Bagaimana bisa? Dokter bukannya bilang aku sangat sehat. Kamu pikir ini benar atau tidak? Aku tidak tahu. Apakah anak ini milikmu? Terlalu banyak orang. Lelang ini benar-benar sepadan. Bisa mendengar begitu banyak gosip. Xiamin ini payah, tidak kompeten. Seperti badut dipermalukan. Kamu wanita murahan. Harga diriku hancur semua karenamu.
Kalau bukan kamu bilang proyek BC yang menguntungkan, kamu pikir aku akan bersandiwara bersamamu? Enyahlah, wanita gila! Anakku! Dalam kekacauan ini, aku bisa memanfaatkan peluang untuk membunuh dengan tangan orang lain. Shen Qubei, aku akan segera mengirim kekasihmu ke sana untuk bertemu denganmu. Joman, semua ini karena kamu! Aku akan membunuhmu! Tangkap semuanya! Hanyan, Shen Xiubai, bagaimana mungkin kamu masih hidup? Kamu tidak apa-apa! Haruskah aku memanggilmu Anian atau Tuan Shen? Mengapa kamu membohongiku? Aku akan selalu menjadi anianmu. Nanti aku jelaskan kepadamu. Kirim dia ke rumah sakit dulu. Lepaskan, Joman. Tidak menyangka kamu benar-benar terlibat dalam skandal ini. Memukul kamu saja membuat tangan saya terasa kotor. Kenapa melakukannya sendiri? Sakit tidak? Cuman, ini adalah penahanan ilegal. Akan laporkan kalian! Ada bukti untuk melaporkan kami? Di tangan saya ada semua bukti kejahatanmu. Penyalahgunaan dana, penghindaran pajak. Oh iya, juga utang 70 juta, kelakuan tidak bertanggung jawab ini. Salah satu cukup membuatmu mendekam setengah hidup di penjara. Tambahkan percobaan penganiayaan sengaja. Semuanya barusan sudah saya rekam. Mang, saya salah! Kamu mengingat kita bersama lama. Tolong maafkan saya kali ini ya, Mang. Bersama denganmu adalah noda terbesar dalam hidup saya. Kirimkan saya bukti dan ini. Semua sampah ke tempat itu. Tidak marah. Untuk sampah dan pembohong ini, itu tidak layak. Tuan Shen seharusnya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Tunggu aku. Aku akan menjelaskannya padamu nanti. Shen Subei, kenapa kamu masih hidup? Bukankah kau tertabrak dan terbunuh? Belum bilang. Bagaimana kau tahu? Aku terbunuh. Kau yang melakukannya? Aku tidak tahu. Tuan muda kedua, Shen. Anda miliknya. Tuan Shen, apakah Anda tidak terluka? Saya benar khawatir dengan kondisi Anda. Bagaimana menurutmu? Kau masih mau melakukannya? Ponsel saya rusak. Bagaimana saya bisa memberitahu saudara perempuan saya bahwa dia aman? Tuan Shen, mengapa Anda tidak berbaring dulu agar lebih realistis? Cepat ambil gambar. Aku akan mengambil 2 gambar untuk Airshow. Jadilah alami. Baik. Oke, saya akan menyimpan satu untuk diri saya sendiri. Di ponsel ini ada bukti bahwa kamu sengaja membayar untuk pembunuhan. Pergi ke sana dan berdebat dengan pamanmu. Bawa pergi. Lepaskan aku! Aku bisa berikan lebih dari Shen Xiubai. Saya ingin kasih tahu identitas saya. Namun, saya takut bahaya mengintai di sekitar kamu. Saya juga takut kamu menjauh jika tahu siapa saya. Menjauhi dan takut pada saya, Kak. Akhirnya, saya bisa mendekatkan diri lagi padamu. Tuan Shen, bahkan belum sempat merawat lukanya, langsung bergegas ke sini. Tuan Shen, sebaiknya obati lukamu dulu. Saya paling benci dibohongi. Kakak, apakah kita bisa bertemu lagi?
Lihat dari sikapmu. Apa maksudnya? Apakah dia bersedia memberiku kesempatan? Luar biasa, dia kasih kesempatan. Dengar. Iya, Tuan Shen. Tapi bisa tidak lebih pelan sedikit? Sudah 2 hari. Dia sama sekali tidak memberi kabar. Apakah ketulusannya hanya sekadar kata-kata? Dasar brengsek. Kenapa kamu begitu marah? Tangannya pasti sakit kan? Kakak, aku merasa tidak nyaman. Bantu aku. Jomen, sadar. Kenapa kamu mulai berhalusinasi? Kakak. Kakak, kenapa kamu mukulku? Rasanya sakit. Kali ini benar-benar terjadi. Kakak, sedang hujan di luar. Aku juga tidak membawa payung. Tangan dan kaki masih terluka. Terakhir kali aku melihatmu, lukamu tidak terlalu parah. Dokter mengatakan ini adalah luka dalam. Minta saya istirahat 2 hari, tak biarkan pergi. Karena sekretaris Lin bilang strategi tarik ulur. Aku rindu kakak. Rasanya gila. Ternyata dia benar-benar terluka. Kakak, tongkat ini masih belum terlalu bisa aku gunakan. Bisa tidak kamu membantuku? Pakaianmu basah. Pergi ganti saja. Baik. Kakak, tanganku sakit. Bisa tidak kamu membantuku? Sebelumnya, kamu ajariku pakai tangan. Sudah, jangan bicara. Aku bantu. Saya akan ambilkan barang untukmu. Aku sungguh-sungguh mencintaimu akhir pekan ini. Kamu telah menyelamatkanku lebih dari sekali. Kamu seperti malaikat. Selalu muncul tepat waktu di saat aku dalam bahaya. Aku menyukai keberanian, keteguhan, dan kebaikanmu. Dan lebih lagi, senyum cerahmu. Maukah kamu menikah denganku? Biarkan, aku pikir. Lagi pula Direktur Shen masih pandai menipu. Aku tidak peduli. Jika kamu tidak menikah denganku, aku akan memberitahu polisi bahwa kamu menculikku ke rumah untuk melakukan hal yang tak terkatakan. Apakah terlihat bagus? Shen Subai, kamu menipuku lagi. Cuma trik kecil.